Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ramadhani. Jadi untuk video kali ini saya akan menjelaskan tentang apa itu RJP atau CPR dan bagaimana cara menangani untuk orang yang mengalami perhentian napas di tempat umum ataupun pada keluarga Anda sendiri. Simak terus video ini. Jadi apa itu pengertian CPR ataupun RJP? CPR atau Cardiopulmonary Resuscitation adalah tindakan pertolongan pertama pada orang yang mengalami henti napas dan detak jantung karena sebab-sebab tertentu. CPR dapat bertujuan untuk membuka kembali jalan napas yang menyempit atau tertutup sama sekali. Teknik kompresi dada dan pemberian nafas buatan untuk orang-orang yang detak jantung atau pernapasannya terhenti. Resusitasi jantung paru ataupun CPR dilakukan dengan mengompresi dada serta memberikan napas buatan bagi orang-orang yang membutuhkan. Dengan melakukan resusitasi jantung paru, fungsi napas serta sirkulasi darah dalam tubuh yang terhenti dipaksa untuk berfungsi kembali serta untuk membuat darah dan oksigen tetap beredar ke seluruh bagian tubuh. Kondisi seseorang yang memerlukan CPR seperti mengalami serangan atau henti jantung, sesedak hingga jalur pernapasan tidak lancar, keracunan narkotika, alkohol, dan zat-zat lainnya, terlalu banyak menghirup asap hingga sesak nafas, hampir atau tenggelam, mengalami kecelakaan, dan juga tercekik. Oke, selanjutnya kita akan membahas tahapan-tahapan sebelum melakukan CPR. Jadi, saat kita melihat orang lain terbaring tidak sadarkan diri di jalanan ataupun dimanapun itu kita melihatnya, hal pertama yang harus kita perhatiin yaitu danger ataupun bahaya. Apa bahaya yang harus diperhatiin? Apabila orang ini terkapar di jalanan, kita harus mengamankannya terlebih dahulu ke pinggir jalan dan kita baringkan di jalanan, di pinggir jalan ya. Setelah kita taruh di pinggir jalan, kita amankan, tidak ada hal-hal yang bakal membahayakannya lagi. Kita cek respon orang ini dengan cara kita tepuk pundaknya ataupun goyangkan badannya. Apabila orang ini tidak ada respon, kita berteriak minta tolong ke orang lain, ke siapapun orang di sekitar sana untuk membantu kita saat melakukan CPR. Setelah kita berteriak tadi, kan orang lain datang nih. Nah, kita minta tolong orang ini dulu untuk merekam kita saat melakukan CPR. Lalu kita cek airflow dengan cara kita dongakkan dagunya, agak kita dongakkan untuk membuka aliran udara. Setelah itu, tahapan selanjutnya kita cek breathing, yaitu pernapasannya, dengan cara kita dekatkan telinga kita karena telinga kan indera paling sensitif di tubuh kita. Jadi kita dekatkan telinga kita di hidungnya, tempat pernapasannya ya, dengan posisi kepala kita menghadap ke perut untuk melihat apakah perutnya bernafas atau naik turun gitu ya. Kalau nafas kan pasti ada naik turun gitu. Setelah kita mengecek pernapasannya tadi dan tidak ada, selanjutnya kita melakukan CPR. Namun apabila orang yang kita panggil tadi, warga sekitar tadi sudah datang untuk membantu kita dan juga sudah menelpon ambulan yang sudah datang, kita langsung serahkan ke pihak medis untuk dilakukan proses penanganan lebih lanjut seperti defibrillation. Selanjutnya saya akan menjelaskan 3 teknik untuk melakukan RJP, yaitu ada C, A, dan B. Apa itu C? C atau compression atau kompresi dada. Jadi kita memberikan penekanan pada dada korban sebanyak 30 kali dan penekanan dengan kedalaman 5 sampai 6 cm saja. Jangan terlalu kuat agar tidak membuat patah pada tulang rusuk korban. Untuk lokasinya itu berada di dekat ulu hati atau di dekat pertengahan dada, yaitu di bawah tulang sternum. Lalu yang kedua ada A atau airway. Airway atau jalan napas. Jadi tekniknya itu dengan cara kita meletakkan satu tangan di dahi korban dan tenggakkan kepala korban. Kemudian kita letakkan ujung jari di bawah dagu korban, lalu kita angkat dagunya. Nah, posisi ini akan mempertahankan jalan napas untuk tetap terbuka. Dan yang terakhir tekniknya yaitu B, breathing atau bantuan napas. Ya, kita memberikan bantuan napas sebanyak 2 kali untuk membantu mensuplai oksigen kembali ke jantung atau ke otak korban. Jadi setiap tiupan itu dilakukan selama 1 detik.
dan kita juga bisa melihat dada korban terangkat ataupun perutnya kan, jadi kayak kayak kita sedang meniup balon gitu, pasti terisi. Seseorang yang mengalami keterlambatan RJP dapat mengalami kematian apabila otak ataupun jantung tidak mendapatkan oksigen. Dalam data menyebutkan keterlambatan 1 menit dapat kemungkinan berhasil 98 dari 100. Apabila keterlambatan 3 menit, kemungkinan berhasilnya 50 dari 100. Kalau keterlambatannya 10 menit, kemungkinan berhasil 1 dari 100%. Pada saat melakukan RJP, penghentian dapat dilakukan dalam kondisi tertentu, seperti RJP berhasil, ataupun penolong kelelahan, adanya tanda-tanda kematian pasti, ataupun petugas terlatih tiba di tempat kejadian. Sekian video saya mengenai apa itu CPR dan juga RJP. Semoga video ini bisa membantu untuk kalian semua di luar sana. Terima kasih.